Selamat malam saudara-saudaraku. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Semalam saya bermain ke rumah saudara perempuan saya. Kebetulan di sana saya bertemu dengan beberapa keponakan saya dan juga teman-temannya yang saat ini muji rahayu ya. Mulai banyak anak-anak muda ya, yang gandrung dengan ilmu leluhur mereka, ilmu-ilmu Nusantara. Salah satu dari temannya ponakan saya ya, minta sama saya supaya Pak Diagus bikinlah ya, konten tentang ilmu-ilmu Jawa kuno atau ilmu-ilmunya leluhur Nusantara. Memang ilmunya leluhur Nusantara itu ada berapa sih Pak De? Ya. Dan ya syukur ya, salah satu dari mereka tahu gitu. Cuma tahu namanya aja tapi tidak tahu ilmu itu ilmu apa gitu ya. Kayak ilmu kebatinan, ilmu pepujan, ilmu kembangan, ilmu titipan, ilmu kasampurnan, ilmu kapribaden. Mereka cuma tahu namanya tapi mereka nggak ngerti itu sebenarnya apa itu. Termasuk salah satunya itu ilmu gaduk gitu ya. Ilmu yang nggak ada kitabnya, ilmu gaduk. Iya. Ya, di sini saya akan jelaskan ya. Saya akan ambil satu-satu karena saya sudah janji sama mereka ya. Ya. Saya akan jelaskan ya, di sini salah satu dari khasanah keilmuan dari leluhur-leluhur Nusantara. Salah satunya adalah ilmu kembangan ya. Ilmu kembangan itu apa sih Pak De sebenarnya Pak De? Gini saudaraku ya. Leluhur kita itu kan pernah mengajarkan di dalam ilmu kejawen ya. Itu kan ada 3 ilmu yang harus dipelajari sama putra-putri Nusantara ya. Seperti yang sudah saya lakukan selama ini. Ya, ada ilmu yang disebut dengan akal budi pekerti atau perilaku yang luhur, ada yang disebut dengan ilmu jati wiseso, dan juga ada yang disebut ilmu kasampurnan. Lah, ilmu kembangan itu adalah ilmu jati wiseso. Berarti itu bukan ilmu kasampurnan, belum. Ya. Ilmu kembangan itu ilmu panyuwunan ya saudara-saudaraku ya. Orang-orang Jawa itu kan suka ya mempelajari sesuatu itu yang bersifat itu tadi, ilmu kembangan. Semisal apa? Mempelajari sesuatu gimana supaya kita ini kelihatan lebih cantik dari yang lain. Dalam hal ini seperti ilmu pelet, ilmu pengasian, ilmu pemikat ya. Mempelajari salah satu ilmu gimana supaya kita ini ngomong orang itu percaya sama kita, nurut sama kita. Seperti itu. Ya, ada salah satu ilmu kembangan gimana caranya untuk melariskan dagangan, ya. Untuk pengobatan, untuk pager maling ya, supaya kita punya tambak, punya sawah, punya pabrik atau apa itu nggak sampai terjadi kemalingan. Nah, itu dipager dengan ilmu-ilmu kembangan itu, ya. Ya. Kemarin sempat saya jelaskan itu sepintas tentang ilmu kembangan sama mereka, dan mereka tanya loh Pak, ilmu kembangan itu apa nggak ilmu syirik atau apa gitu ya Pak ya? Sebangsa kita menggunakan arwah-arwah atau kekuatannya jin setan apa? Enggak ya saudara, enggak seperti itu ya, enggak kayak begitu. Ilmu kembangan itu sebenarnya doyo kawigatane ya, atau daya kekuatannya itu bersumber kepada mantra agung. Mantra-mantra yang dulu itu diciptakan oleh leluhur-leluhur Nusantara ya. Ya. Dimana mantra itu namanya mantra panyuwunan ya. Kita berucap ya. Ya. Kita berucap, kita nyenyuwun gitu kalau orang Jawa ya. Kita nyenyuwun dumateng Gusti Dat Kang Maha Suci ya, supaya apa sih, apa yang kita minta itu kasembadan, kenyataan gitu loh ya. Misalnya kita belajar ilmu pamilut gitu ya, salah satu mantra dari ilmu pengasian ya.
Gimana caranya kita itu ngomong sengomong, orang itu percaya sama kita. Meskipun omongan kita itu ada bohongnya, tapi masuk ke telinganya orang itu percaya aja gitu loh. Mereka yakin bener kalau omongan kita ini bener gitu loh. Ya, karena ada daya gaib di situ ya. Nah, semacam itu namanya ilmu kembangan ya. Terus yang digunakan itu kekuatan apa, Pak? Itu biasanya itu kekuatan dari olah rasa ya. Ya. Perlu kalian jenengan ketahui ya, saudaraku ya. Orang Jawa itu kan mengenal yang namanya kakang kawah di hari-hari, dulur papat limo pancer. Ya itu yang diolah, terutama kakang kawah di hari-hari sama dulur papat itu tadi. Salah satu dari kekuatan yang ada di dalam diri kita, yaitu yang kita hidupkan gitu loh. Melalui bacaan-bacaan mantra suci itu tadi ya. Apa cukup dimantrain aja, masa ya cuma dibaca tok terus jadian, enggak. Biasanya mantra-mantra kembangan itu cara kita mendapatkan itu dengan laku pasutapan ya. Ya bisa jadi kita itu puasa mute ya, atau kita puasa ngerowot ya. Makan apa, kalau pendem itu loh ya, kayak kentang apa yang ada itu. Makanan-makanan yang tertanam di tanah itu ya, kentang, ketela pohon gitu ya, pohon, singkong kayak gitu ya, kacang ya. Itu puasa ngerowot ya. Atau mungkin puasa Senin Kemis ya. Ya. Terus di samping itu kita juga melek wengi, ya, nggak tidur kalau sebelum di atasnya jam 12 gitu ya. Setelah jam 12 terus kita duduk patrap membaca mantra-mantra itu tadi. Banyak mantra kembangan di Nusantara itu. Namanya aja mantra kembangan, mantra panyuwunan ya. Ini jauh ya, bukan jauh ya, tapi nggak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu kasampurnan. Di mana ilmu kasampurnan itu sudah nggak membahas lagi tentang panyuwunan ya, kita sudah berpasrah diri. Ya kalau orang-orang yang masih gandrung atau belum bisa mencapai ilmu kasampurnan ya pasti mainannya ilmu kembangan ya. Dan ilmu kembangan itu jujur itu tempatnya uang kalau orang-orang Jawa kuno dulu ya. Ilmu kembangan itu tempatnya uang karena itu bisa dipakai ilmu tertolong kalau dalam apa bahasa anak sekarang itu kena digawe dukun gitu ya. Padahal enggak, itu ilmu tertolong. Bisa nolongin diri kita, juga bisa kita pakai untuk nolongin orang lain. Di situ hebatnya leluhur-leluhur kita ya. Ya karena jujur ya, orang-orang Nusantara itu kan pikirannya begini. Kalau kamu hidup cuma mengandalkan akal dan kepintaran, ya, sampai di mana sih akal dan kepintaran kamu? Ya. Kamu juga harus mempelajari yang namanya daya kerohanian, gitu loh. Ya apa caranya orang itu kalau ketemu kita itu segan, ya mempelajari yang namanya mantra kabribawan, ya. Gimana caranya orang itu kalau lihat kita itu senang, ya mempelajari mantra ilmu pengasihan. Gimana caranya orang itu nggak sampai mencelakakan kita, ya belajar ilmu pageran. Ya nama ilmu pageran itu kan banyak ya. Apalagi di Pulau Jawa ini kan kita sendiri tahu ya, yang namanya ilmu santet, ilmu pelet ya, itu jangan sampai kita kena ilmu-ilmu yang kayak begitu. Atau mantra ilmu pelarisan ya. Ya kalau saya sih sumpah pada ya dari dulu berdagang kayak gini terus ya, diganggu orang aja terus lah. Makanya kamu belajar ilmu kembangan yang seperti itu. Ya supaya depot kamu, restoran kamu, warung kamu, tempat usaha kamu itu nggak ditutup-tutup orang kayak begitu. Ya itu urusannya ilmu kembangan gitu. Ya, belajar ilmu kembangan kan kayak begitu ya. Supaya nggak ada lagi orang yang ganggu-ganggu kamu, itu nggak ada itu ya. Mantra ilmu pelarisan ya, kita pakai ilmu itu ya supaya dagangan kita itu ya seperti itulah ya, namanya ilmu pelarisan kayak gimana. Nah itu tadi nggak apa-apa ya Pak, nggak apa-apa. Ilmu kembangan itu kan bukan ilmu pepujan, dan nanti saya terangkan ya Pak masalah ilmu pepujan ya. Apa bedanya ilmu kembangan dengan ilmu pepujan? Saya selesaikan dulu Pak masalah ilmu kembangan di sini ya. Seperti yang saya katakan tadi loh, ilmu kembangan itu kan ya hasil olah rasa kita. Kita mengeluarkan doyo kerohanian yang ada di dalam diri kita ya untuk melakukan munajat, panyuwunan. Mungkin kalau dalam bahasanya anak pondokan saya dulu itu hujah gitu ya. Kita melaksanakan hujah kepada
Gusti Dat Kang Maha Suci urip supaya ya kasebadan apa yang kita mau ya melalui mantra-mantra itu tadi. Dan mantra itu nggak boleh ngarang ya, makanya kamu di sini meskipun mantra kembangan ya harus cari guru ya, cari guru-guru yang bisa mengajarkan mantra kembangan itu, jangan ngarang sendiri ya. Kalau kamu ngarang sendiri terus apa yang datang, apa yang kamu olah gitu loh. Karena ilmu kembangan itu kan sudah teruji selama ratusan mungkin juga ribuan tahun ya, mulai zaman kerajaan dulu ya, ilmu-ilmu kembangan yang seperti itu ya, pakai mantra-mantra Jawa kuno katanya ya. Ya itu harus kita punya guru. Dan ilmu-ilmu kembangan kayak begini ini jangan nggak usah takut ya, karena ilmu kayak begini ini nggak ada pantangannya. Apa pantangan ilmu kembangan? Nggak ada. Wong itu loh kekuatan diri kita sebenarnya. Meskipun sebagian orang ada yang bilang bahwa mantra kembangan itu kan sebenarnya manusia itu kan memuja nafsunya sendiri, Pak De. Ya bisa saya katakan iya sih, karena dulur 4 itu kan sebenarnya juga itu ya. Dulur 4 itu kan itu. Cuma bahasanya orang Jawa kan bukan nafsu yang lau amamut ma'ina supia amara dan apa itu, enggak ya. Ya kita pakai istilahnya itu Sang Yang Dahono, Sang Yang Maruto, Sang Yang Tirto, dan Sang Yang Bantolo. Nah itu yang kita pakai untuk melakukan panyuwunan kepada Gusti Dat Kang Maha Suci urip, yang nyenyuwun dumateng panceripun urip gesang kula Kiambak. Nah, itu ya di situ ya. Jadi nggak usah takut, nggak ada ilmu kembangan itu yang pakai kekuatannya jin, kekuatan korin, iblis, setan seperti omongannya orang-orang. Nggak bener itu, mereka nggak ngerti ilmunya orang-orang Jawa itu kayak gimana. Mereka asal ngomong aja ya, nyala-nyalakan aja ya. Ya. Ada kemarin yang bilang seperti itu. Terus Pak De bisa ngajarin ya bisa. Ya saya punya ilmu-ilmu kembangan yang seperti itu, tapi kan saya nggak mungkin mengungkapkannya di dalam YouTube kayak begini. Gimana sih Pak De, mantranya ilmu pengasihan, mantranya ilmu pelarisan, mantranya ilmu pengobatan untuk ngobatin orang yang kena santet, kena pelet, kena itu ya saya punya, saya bisa. Tapi kan saya nggak bisa. Ya. Mantranya itu kayak gimana terus saya utarakan di sini kan nggak bisa. Ya coba hubungi saya aja nanti ya. Lewat kolom komentar ya hubungin saya, nanti tak kasih nomor HP pribadi saya ya, saya ajarkan ilmu-ilmu seperti itu. Syukur-syukur ya kalau jenengan ini tinggalnya di Surabaya, kan dekat dengan saya karena saya tinggalnya di Surabaya. Saya ajarkan kalau jenengan mau ilmu-ilmu yang kayak gitu. Dan saya pikir itu harus. Jadi apa yang dulu diciptakan oleh leluhur kita itu jangan disepelekan. Leluhur kita menciptakan ilmu-ilmu yang kayak begitu itu kan warisan. Karena leluhur kita sendiri nggak kepingin anak cucunya ini sampai nggak mempunyai daya kerohanian sehingga gampang dibingungkan oleh orang lain. Ya. Ada apa-apa sedikit itu kalang kabut sendiri ya. Leluhur kita nggak mau seperti itu. Dan menciptakan ilmu-ilmu yang kayak gitu itu kan nggak gampang gitu loh. Ya. Beliau-beliaunya semua ya entah itu poro agung leluhur suci ya, yang danyang kaki danyang poro sesepuh bini sepuh di tanah Nusantara, tanah Jawa ini melakukan pasutapan yang seperti apa sehingga turunlah mantra-mantra suci yang semacam itu ya. Cukup ya saudaraku ya. Itu yang disebut dengan ilmu kembangan orang-orang Nusantara. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.